Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Selanjutnya kita masih dalam suasana pandemi, maka ini memang harus kita ikhtiar, yaitu kita harus tetap mematuhi, menjaga protokol kesehatan, ya, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga kesehatan. Nah, para siswa yang saya sayang, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang materi Eubacteria. Oke, tetap semangat karena kalian semua adalah calon-calon orang sukses. Orang sukses itu sebetulnya mudah karena itu adalah hukum sebab akibat, hukum kausal. Ketika kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses, maka hasilnya sama, juga sukses. Ya, disiplin, penuh perencanaan, tekun, dan lain-lain. Hal-hal yang dilakukan oleh orang sukses, hasilnya sama, sukses. Maka pada saat pandemi ini tetap semangat. Tentu kalian pernah mengenal makanan yang namanya nata de coco, Yakult. Kemudian bagaimana pula sampah-sampah itu bisa kembali diserap oleh tanaman, zat-zat haranya. Siapa yang melakukan itu? Coba, apa jawabnya? Ya, betul. Bakteri. Lalu bakteri itu menguntungkan atau merugikan? Tentu ada yang menguntungkan dan merugikan, ya. Tetapi kalau di prosentase lebih banyak menguntungkan atau merugikannya. Kompetensi apa yang akan dapatkan dalam mempelajari bakteri atau Eubacteria berikut ini. Para siswa yang berbahagia, kita akan mempelajari tentang Eubacteria. Tujuan dari pembelajaran ini agar siswa dapat menjelaskan ciri-ciri bakteri atau ciri-ciri Eubacteria, mendeskripsikan struktur tubuh Eubacteria, menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri, dan dapat mendeskripsikan peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan bagi kita. Para siswa, ciri-ciri Eubacteria tergolong organisme yang prokaryotik, yaitu organisme yang tidak mempunyai membran inti. Semua organisme yang tidak mempunyai membran inti sel disebut organisme prokaryotik, sedang yang memiliki membran inti sel disebut eukaryotik. Bakteri merupakan mikroorganisme uniseluler atau bersel satu. Memiliki dinding sel yang tersusun atau terdapat di dalamnya peptidoglikan yang hanya terdapat pada dinding sel bakteri, tidak terdapat pada dinding sel tumbuhan ataupun sel-sel yang lainnya. Beberapa bakteri mempunyai endospora yang dapat bertahan di dalam lingkungan yang ekstrim. Misalnya bakteri Bacillus ataupun Clostridium. Sedang untuk ukuran bakteri antara setengah sampai 3 mikron dan dengan lebar 1/10 atau 0,1 sampai 0,2 mikron, di mana 1 mikron sama dengan 0,001 mm. Kecil sekali, ya. Para siswa, struktur dasar bakteri. Bagian paling luar adalah kapsul, yang tidak semua bakteri mempunyai kapsul ini. Yang jelas mempunyai adalah dinding sel. Beberapa bakteri memiliki kapsul yang terdapat di luar dinding sel. Umumnya bakteri-bakteri patogen atau penyebab penyakit itu punya kapsul itu. Sedang di bagian dinding sel di sebelah dalam kapsul, ini terdapat beberapa lapisan. Lapisan yang luar namanya membran luar, kemudian peptidoglikan di lapisan tengahnya, dan di sebelah dalam peptidoglikan terdapat membran plasma. Sedang di dalam membran plasma terdapat sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berfungsi untuk media reaksi kimia, serta terdapat adanya ribosom. Nah, sekarang ke ribosom. Ribosom merupakan bagian dari sel yang berfungsi untuk sintesis protein. Sementara DNA atau asam nukleat dari bakteri itu terdapat di dalam nukleoid.
Nukleoid tempat terdapatnya DNA tidak mempunyai membran inti sel sehingga disebut prokariotik tadi. Dan tidak disebut sebagai nukleus karena tidak memiliki membran inti sel, maka disebut dengan istilah nukleoid. Pada bagian bawah nukleoid itu juga terdapat kumpulan DNA di luar nukleoid yang sering disebut dengan plasmid. Struktur tubuh bakteri tadi, bagian luar kapsul atau lapisan lendir untuk melindungi bakteri, kemudian alat pertahanan terhadap infeksi inang, juga bisa untuk menyimpan air untuk mengurangi bakteri dari dehidrasi. Bagian lebah dalam dari kapsul atau lapisan lendir tadi adalah membran sel. Nah, pada bakteri antara kapsul dan membran sel sering terdapat adanya peptidoglikan itu. Ada peptidoglikan. Kemudian DNA merupakan materi genetik yang terdapat di dalam nukleoid inti yang tidak memiliki membran inti. Nah, ribosom tersusun atas RNA, ribonucleic acid, dan protein yang bentuknya berupa butiran halus. Sedang plasmid ini merupakan kepingan-kepingan kecil DNA yang terpisah dari bagian DNA yang berkumpul pada nukleoid tadi, terpisah dari bagian besar DNA. Ciri utama tadi dinding sel yang memberi kekuatan dan bentuk bakteri mengandung peptidoglik. Sedang contoh gram positif tadi adalah bakteri Bacillus subtilis. Struktur tambahan bakteri. Pada beberapa bakteri mempunyai struktur tambahan antara lain flagel atau flagella, sering dikenal dengan bulu cambuk. Nah, berdasarkan flagel, jumlahnya dan letaknya, maka bakteri dibagi menjadi beberapa bakteri. Yang pertama monotrik. Ya, monotrik. Seperti gambar A. Monotrik ada satu flagel pada satu ujung. Kemudian lofotrik, kalian amati pada gambar B, yaitu mempunyai banyak flagel pada salah satu ujungnya. Sedang untuk bakteri amfitrik itu mempunyai banyak flagel, nah ini C ya, pada kedua ujungnya. Sedang apabila bakteri itu punya banyak flagel seperti pada gambar D di seluruh bagian tubuhnya disebut dengan peritrik. Oh ya, ada satu lagi ini menyusul, yaitu atrik yang E. Atrik adalah bakteri yang tidak mempunyai flagel. Contohnya misalnya Salmonella typhosa, Salmonella typhi, penyebab penyakit tipes. Struktur lain adalah pili yang terdapat di sebelah luar dari kapsul. Nah, pili-pili ini juga bisa digunakan untuk melekat bakteri satu dengan yang lain, lebih-lebih ketika melakukan proses konjugasi. Para siswa, ternyata bakteri itu bisa melindungi diri loh. Dia bisa membuat endospora. Nah, ini kita lihat yang paling kanan. Endosporanya sedang berkembang. Ketika lingkungan tidak memungkinkan untuk hidup atau lingkungan tidak baik untuk hidup bakteri, maka dia akan membentuk endospora. Ya, ini endospora. Tentang bentuk-bentuk bakteri. Bakteri dibagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu bentuk kokus, basil, dan spiral, atau kokus, bacillus, dan spirilium. 3 bentuk utama itu. Dari 3 bentuk utama ini akan terdapat bakteri berdasarkan bentuk. Contoh, misalnya bakteri kokus atau bulat, maka ada bakteri monokokus. Bakteri kokus tunggal, bulatan tunggal. Contohnya misalnya Neisseria gonorrhoeae, bacanya gonorrhoeae ya, tulisannya gitu ya, bacanya gonorrhoeae. Menyebab penyakit gonorrhoeae atau kencing nanah, ini bahaya. Kemudian Diplococcus, bakteri kokus yang berpasangan. Ini contohnya yang menyebabkan penyakit pada paru-paru, yaitu Diplococcus pneumoniae, menyebabkan penyakit pneumonia.
Bakteri lain yang bentuk kokus disebut bakteri Staphylococcus dengan ciri seperti buah anggur itu. Segerombolan buah anggur, segerombol buah anggur. Contoh adalah penyakit Staphylococcus aureus. Ini sering menyebabkan penyakit bisul. Tahu bisul para siswa? Ya, dalam bahasa Jawa bisul itu wudun. Ya. Kemudian ada bakteri yang bentuknya seperti kokus tapi berderet-deret panjang membentuk rantai, maka disebut Streptococcus seperti ini. Misalnya Streptococcus spirogenes menyebabkan penyakit amandel. Kemudian bakteri lain yaitu bakteri Sarcina. Bakteri yang tersusun atas 4-4 sehingga bentuknya seperti kubus itu. Nah, ini. Para siswa, sekarang bakteri yang berbentuk batang atau bacillus atau basil. Ada beberapa yaitu pertama monobacillus. Bakteri basil tunggal. Contohnya Salmonella typhi. Kita lihat itu tidak ada flagellnya ya. Kemudian yang kedua diplobacil. Bakteri basil yang tersusun atas berpasangan. Itu seolah-olah seperti satu batang, tapi kalian perhatikan dengan seksama ada sekatnya. Jadi itu gabungan dari dua bakteri yang bentuknya seperti batang, diplobasil. Kemudian yang bentuknya seperti rantai, tapi batang seperti rantai, contohnya Bacillus anthracis yang menyebabkan penyakit antraks yang sangat berbahaya. Untuk bakteri ini bisa membentuk endospora yang bisa ribuan tahun itu ya. Bisa melampaui jauh dibanding umur manusia. Para siswa sedang bentuk bakteri spiral. Contohnya misalnya penyebab penyakit sifilis. Kalian perhatikan bentuknya seperti spiral yang disebut bakteri Treponema pallidum. Salah satu modifikasi lain dari bentuk spiral adalah vibrio atau koma. Misalnya penyebab penyakit kolera yaitu vibrio kolera. Para siswa, bagaimana dengan reproduksi bakteri? Bakteri bereproduksi dengan aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual bakteri dengan pembelahan biner. Sel induk bakteri atau bakteri yang menjadi induk itu akan membelah dengan cara pertama penggandaan materi genetik, kemudian pelekukan dinding sel hingga terbentuk sekat yang sudah terbelah dari kedua sel itu. Kedua bakteri melepaskan diri sehingga terbentuk dua bakteri baru, begitu seterusnya. Sehingga pembelahan ini kemudian dikenal dengan pembelahan biner. Sementara reproduksi seksualnya adalah dikenal dengan paraseksual dengan 3 cara. Transformasi, transduksi, dan konjugasi. Transformasi merupakan reproduksi seksual dengan cara rekombinasi DNA. DNA bebas dari lingkungan masuk ke dalam tubuh bakteri. Nah, DNA bebas ini bisa juga berasal dari bakteri-bakteri lain yang mengalami lisis. Coba ketika kita belajar siklus lisogenik waktu belajar virus dulu. Ada gen-gen yang lepas, kemudian masuk ke bakteri lain, kemudian menggabung pada materi genetik bakteri, terbentuk rekombinan, maka inilah reproduksi seksual dengan cara transformasi. Yang kedua dengan cara transduksi. Ini khas karena para siswa harus tahu bahwa transduksi ini harus ada inang perantaranya. Vektor perantaranya yaitu virus. Contohnya virus bakteriofage. Gen dari bakteri yang ikut dalam virus yang menginfeksi tadi akan menyatu membentuk rekombinan atau susunan struktur gen baru pada bakteri yang terinfeksi virus bakteriofage. Reproduksi seksual ini dikenal dengan cara transduksi dengan bantuan virus. Sedang yang ketiga ini mirip dengan reproduksi yang sebenarnya, hanya perbedaannya dengan membentuk saluran konjugasi, kemudian terjadi perpindahan materi genetik pada bakteri ini, terjadi kontak antara dua bakteri. Setelah itu plasmid yang mengandung DNA tadi dipindahkan
Kemudian kedua sel yang mengandung plasmid tadi melepaskan diri sehingga terbentuk rekombinan yang baru. Ini dengan cara konjugasi. Jadi ada 3 cara ya anak-anak, para siswa. Cara reproduksinya seksual itu dengan transformasi, transduksi, dan konjugasi. Lalu penjelasannya transformasi kan plasmid dari satu sel ke sel lain tanpa membentuk pembuluh penghubung, tidak seperti pada konjugasi. Yang transduksi, pemindahan materi genetik dari satu sel ke sel lain melalui perantara virus bakteriofage. Kemudian yang konjugasi ini merupakan penggabungan antara DNA pemberi dan DNA penerima melalui kontak langsung, yaitu dengan terbentuknya saluran konjugasi. Para siswa tentang nutrisi, bagaimana bakteri memperoleh makanan. Ada beberapa cara. Semuanya dikelompokkan menjadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof, bakteri dapat membuat makanan sendiri, dapat mensintesis makanan sendiri. Contoh, pada autotrof dibagi menjadi 2, yaitu fotoautotrof. Misalnya bakteri hijau, bakteri klorofil, bakteri yang bisa berfotosintesis. Kemudian kemoautotrof, bakteri yang bisa mensintesis zat kimia, mendapatkan energi dari zat kimia, contohnya bakteri belerang. Nah, untuk selanjutnya, bakteri yang tergantung pada organisme lain disebut bakteri heterotrof, karena bakteri heterotrof merupakan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Dari kelompok heterotrof dibagi menjadi 2, yaitu parasit dan saprofit. Parasit tentu kalian ketahui ya, kira-kira apa? Ya, merugikan inang. Hidup pada tubuh inang yang ditempeli, yang diinfeksi, kemudian dia mendapatkan makanan dari inang tersebut. Contohnya Salmonella typhi, penyebab penyakit tipes, Neisseria gonorrhoeae, penyakit gororu, Treponema pallidum, penyakit sifilis, dan lain-lainnya. Sedang yang terakhir, saprofit, itu merupakan bakteri yang bisa mendapatkan zat-zat makanan dari sisa-sisa organisme. Sebagai contoh adalah Escherichia coli. Para siswa, sekarang kita bicara tentang pertanyaan bakteri menguntungkan atau bakteri merugikan. Bakteri itu menguntungkan atau merugikan ya? Bakteri ada yang menguntungkan, contoh Streptococcus lactis digunakan dalam pembuatan keju. Juga termasuk Streptococcus cremoris, juga bisa untuk membuat keju. Lactobacillus bulgaricus, ini untuk pembuatan yogurt. Sedang nata de coco tentu kalian sudah pernah makan ini. Ini diproduksi atau dapat dihasilkan oleh Acetobacter pseudomonas. Acetobacter aceti akan dapat menghasilkan asam cuka. Sedang Rhizobium leguminosarum ini dapat menguntungkan bagi para bapak tani pada lingkungan pertanian karena bisa bersimbiosis dengan akar tumbuhan polong-polongan atau kacang-kacangan untuk membentuk bintil-bintil akar yang bisa menyerap nitrogen dari udara sehingga bisa menyuburkan tanah. Sedang Escherichia coli ini menguntungkan ya karena berperan di dalam proses pembusukan. Di mana kira-kira? Di usus besar manusia. Selain dari proses pembusukan ini, ternyata juga bisa menghasilkan vitamin K. Tentu kalian ketahui bahwa vitamin K penting di dalam proses pembekuan darah manusia. Sekarang bakteri yang merugikan. Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes. Myxobacterium tuberculosis, penyakitnya namanya TBC. Vibrio coma menyebabkan kolera, itu mutaber. Treponema pallidum menyebabkan raja singa atau sifilis, penyakit kelamin. Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus. Para siswa coba untuk tugas pertemuan yang akan datang, kalian mencari bakteri-bakteri yang menguntungkan lainnya yang belum ada di video ini
dan bakteri-bakteri yang merugikan yang lainnya. Oke, tentu kalian akan lebih paham tentang bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Tapi sebagaimana pertanyaan awal tadi, kira-kira kalau di prosentase, bakteri itu lebih banyak yang menguntungkan atau merugikan ya? Ya, tentu banyak yang mengatakan merugikan. Ternyata tidak. Bakteri lebih banyak yang menguntungkan. Selain yang sudah disebutkan ini, bagaimana jadinya dunia tanpa bakteri? Tanpa bakteri pembusuk, tentu kita akan hidup di atas tumpukan sampah sejak jutaan tahun yang lalu. Tidak akan ada siklus biogeokimia. Tidak ada siklus biogeokimia. Tentu zat-zat hara tidak akan bisa terserap oleh tumbuhan kembali kalau tidak diuraikan oleh bakteri, sehingga kita saling ketergantungan di dunia ini. Begitulah Tuhan Allah menciptakan makhluk hidup, yang kecil itu pun ada fungsinya. Yang kecil itu pun juga bisa menyebabkan cobaan, ujian berupa penyakit. Yang semua kita harus kembali kepadanya, bahwa manusia itu sangat lemah dan hanya memohon rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya, para siswa, dari apa yang telah kita pelajari tadi, bahwa bakteri berbeda dengan makhluk lainnya dengan adanya peptidoglikan yang bagian dari dinding selnya. Kemudian juga tidak mempunyai membran inti sel atau termasuk prokaryotik. Ya, reproduksinya bagaimana? Seksual dan aseksual. Kemudian bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Saya ingatkan tugas kalian untuk merangkum, mencari sumber yang lain untuk melihat apa saja bakteri yang menguntungkan dan apa saja bakteri yang merugikan sebagai tambahan pengetahuan kalian di luar materi yang sudah Bapak berikan. Demikian, mari kita berdoa bersama untuk penutup pada saat ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah supaya mendapatkan ridho Allah dan kita lancar semuanya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.